الزوجة طاهر من الأنبياء المرسلين عليه الصلاة وإلى حضرة جميع سلفنا الصالح وإلى حضرة مؤلف هذا القطاع الإمام الغزالي وإلى حضرة جميع سادة الصوف والشاطئ وسادة ألف عليه جميع إلى حضرة جميع أولياء المشرق الأرضي إلى المغرب وظاهر من الرقبة النقبة النجبة الأعطى الأغاص القدر إلى حضرة جميع صنروه جميع أستاذنا علم الشيخنا الشيخ من دور والدهم وصول فور مكرم عن درجة سنة إن الله تقسم برحمته ونسلم جعل درجة في الجنة يعيد علينا أهلنا ذريتنا بركة مصرار وأنوار في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan sebagian daripada tanda-tandane ulama akhirat. Wa minha, dan sebagian daripada tanda-tandanya ulama akhirat. Alla yukhalifa, utawi yento, utawi supaya tidak menyelisih siapa ulama akhirat. Alla yukhalifa, supaya tidak menyelisih apa fi'luhu, apa pekerjaannya ulama akhirat, qaulahu, pada ucapannya ulama akhirat. Jadi ini tanda-tandanya ulama akhirat itu ini tidak berselisih kata-katanya, pekerjaannya dan kata-katanya. Balla ya'muru, sebaliknya tidak memerintahkan, tidak menyuruh siapa alim atau ulama akhirat itu bisyai dengan sesuatu malam yakun, selagi belum ada siapa ulama akhirat, huwa utawi ulama akhirat itu awwalu amilin, itu permulaannya orang yang mengamalkan bihi dengan syai'. Jadi tanda-tandanya ulama akhirat itu kalau dia ngaji, kalau dia bicara, kalau dia berdakwah, itu apa yang disampaikan itu sudah dilakukan. Jangan sampai apa yang disampaikan belum ia lakukan. Nah, ini tanda-tandanya. Qala ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala mahalur Allah. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ata'muruna, apakah memerintahkan kamu semuanya, an-nasa, pada manusia, watan sauna, dan melalaikan kamu semuanya, anfusakum, pada diri-diri kamu semuanya. Artinya kamu itu memerintahkan manusia berbuat bilbiri dengan suatu kebagusan, suatu kebaikan. Tetapi watan sauna anfusakum, melalaikan siapa kalian semua, anfusakum, pada diri-diri kalian semuanya. Maka yang seperti itu ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berfirman siapa Allah taala, kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura, gede banget, rajah geluh. Rajah geluh apa? Gede, Pak. Besar banget. Kaburo, gede banget, besar sekali. Apanya maktan, apanya bendune Gusti Allah. Bendune murkaannya Allah. Kutuk, apanya maktan, kutukannya Allah. Indallahi, di sisi Allah. Antakulu, supaya mengucapkan kalian semuanya ma, pada perkara la taf'alun, yang tidak mengerjakan kalian semuanya. Itu sangat besar kutukannya dari Allah, bendune dari Allah. Kalau kamu ngomong tapi tidak kamu kerjakan, kamu ngomong takwa kamu kepada Allah, nggak tahu sholat jamaah, wah, ruwet. Ya apa tidak? Sholat jamaah ini termasuk bagian takwa apa enggak ya? Jangan-jangan sudah robah ya? Enggak. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala malu Allah fi qissati Su'aib, di dalam kisahnya, ceritanya
Nabiullah Shu'aib alaihi salam. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Wa ma uridu, dan tidak menghendaki siapa saya, an ukhalifa, supaya menyelisih siapa saya, kum pada kamu semuanya, ila ma, atas perkara, anha, yang telah melarang siapa saya, kum pada kamu semuanya, anhu, daripada ma. Wa qala ta'ala, wa qala, dan berfirman siapa Allah, Allah Ta'ala melalui Allah, wattaqullah, wattaqu, dan bertakwalah kalian semuanya Allah, kepada Allah, wa yu'allimukumullah, wa yu'allimu, dan bakal memberitahukan, bakal memberi ilmu, kum pada kamu semuanya, maka akan memberi ilmu pengetahuan, kum siapa Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, santri yang perhatikan. Jadi kalau kamu ingin dianugerahkan oleh Allah ilmu-ilmu yang futuh, ilmu-ilmu yang tidak dipelajari di sekolah atau apa, tapi Allah memberikan ilmu, caranya adalah pertama ini, wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukum, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian semua, Allah. Maka oleh karena itu jadi santri, jadi santri itu yang penting ojo maksiat. Takwa kamu. Jadi orang yang bertakwa, rajin jamaah, sholat, ibadah yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, maka kamu akan diberikan anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya, ya santri, kuncinya jangan maksiat, Kamu jadi orang yang bertakwa, kamu rajin belajar sungguh-sungguh, maka ilmu akan mengalir kepada diri kalian semuanya. Kalau kamu lihat, ya Allah, seperti ini. Imam Ghazali menyusun kitab ini, umurnya berapa? Tapi begitu karangannya, itu mestinya harusnya umurnya itu ratusan tahun baru bisa menyusun ini. Sekarang kita ini, ilmu hidup kita ini tidak berkah. Kurang berkahnya apa? Karena banyak maksiat. Orang-orang dahulu umurnya sangat pendek, umurnya sama-sama dengan kita, tapi membawa dampak yang hasil suatu yang luar biasa hasilnya. Ya, orang-orang dahulu lihat itu, ya. Sekarang ini zaman dahulu padahal tidak ada alat-alat canggih seperti katakanlah HP, katakanlah apa ini elektronik, pakai nulis tangan biasa, tapi bisa menghasilkan kitab yang sangat banyak, luar biasa seperti ini. Ini Imam Ghazali, ya. Belum ulama-ulama yang lain. Kalau umpamanya katakanlah saya ini punya sanad Thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah yang diantara kami terima adalah sanadnya Syekh Yasin Al-Padani Mekah. Syekh Yasin Al-Padani dari Mekah. Ini beliau itu kalau nyusun kitabnya banyak banget, susunan kitabnya banyak banget. Syekh Yasin itu, ya Allah, luar biasa. Ini beliau kalau baca kitab ini, karomahnya satu kali dilihat begini, tidak usah diulang lagi besok-besok. Satu kali dibuka begini, langsung satu kali, dan surah hafal. Jadi kalau beliau menyusun, menyusun dari kitab ini halaman sekian, baris kesekian, itu beliau sudah mengalir langsung di hati beliau itu. Beliau sudah hafal. Kenapa kok kita sekarang bulat saja ngaji susah sekali, lama? Karena apa? Dicampur dengan maksiat. Itu naudzubillah summa naudzu. Maka hatinya tidak bersih. Hatinya tidak bersih. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa qala ta'ala, wa qala, dan berfirman siapa Allah? Allah Ta'ala, wattaqullah, wattaqu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan mengetahuilah kamu semuanya. Wa'lamu, dan mengetahui kamu semuanya. Jadi kalau kamu ingin tahu ilmu-ilmu ini, maka pertama adalah takwa dulu. Takwa, kemudian wa'la. Yang berikutnya ada lagi wattaqullah wasma'u. Wattaqu, dan bertakwalah kamu, wasma'u, dan mendengarlah siapa? Kamu. Makanya kenapa ilmu-ilmu kita tidak manfaat, ilmu-ilmu kita tidak tembus di hati? Karena apa? Dibarengi dengan kemaksiatan, dibarengi dengan kesombongan. Santri sombong, suruh-suruh, bangkang, melanggar, susah untuk menerima kebenaran dari Islam. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala marullah Isa pada Nabi Isa alaihissalam,
ya ibna Maryam, wahai putranya Maryam, putra laki-lakinya Siti Maryam, id nafsaka fa ini ta'atta fa'idin nasa wa illa fastahi minni. Id nasihatilah wahai ibnu Maryam, wahai Isa, nafsaka pada diri kamu. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, id nafsaka, id mau'idhoilah kamu, menasihatilah siapa kamu, nafsaka pada diri kamu, fa ini ta'atta, maka jika sudah bisa menerima nasihat siapa kamu, fa'idin nas, maka nasihatilah manusia. Wa illa, dan jika tidak, fastahyi minni, malulah kamu kepada diri saya. Jadi pertama, kalau kamu ingin nasihati orang, nasihati diri kamu. Kalau diri kamu sudah bisa menerima nasihat, maka kamu layak untuk memberi nasihat kepada orang lain. Lah kamu itu belum bisa dinasihati, ya. Kok sudah maunya nasihati banyak orang. Pertama itu harus kamu siap untuk menerima nasihat dulu, ya. Kamu itu bisa dituturi, kamu bisa dikasih tahu, kamu itu bisa dikasih tahu, ojo mokong, ojo pekok, ojo bedik, ya, ojo sombong. Dinasihati, diri kamu itu bisa menerima nasihat dulu. Ya, ojo sombongnya dulu yang kau kemukakan. Tidak akan bisa menerima kebaikan sama sekali kalau kau sombongnya dulu, apa pekoknya kamu itu yang kau dahulukan. Paham ya? Santri juga begitu, terima nasihat dulu. Id nafsaka, nasihat itu. Kalau kamu sudah bisa menerima nasihat. Ini kadang-kadang orang itu maunya nasihati orang, tampil di depan terus. Maunya itu tampil, ini penyakitnya orang kalau sudah merasa ustaz atau merasa sudah kayak sok suci begitu itu, maunya tampil di depan, menasihati orang, banyak orang. Tapi tidak mau kalau dirinya dinasihati, seolah sudah merasa suci, merasa benar sendiri. Ya, di apa di antara nasihat-nasihat? Bagaimana bisa menerima nasihat? Ya pentingnya ilmu, ya. Pentingnya ilmu. Kamu ini nasihat orang itu butuh dengan ilmu, jangan sembarang-sembarang, ya. Nasihat orang itu butuh ilmu. Beberapa pirantinya ilmu itu harus dipakai dulu. Ya, kalau pamannya katakanlah saya itu mau melogikakan itu gampangnya gini, ya. Kalau ada orang mau buka praktek tentang kesehatan, katakanlah apotek atau ini dokter praktek, paham? Kalau ada dokter praktek, maka layak untuk bisa praktek kalau sudah dirinya dapatkan izin. Dia ilmunya sudah cukup, punya lulusan, punya gelar, punya lulusan yang layak untuk dirinya itu. Tidak boleh karena otak-atik di Google, otak-atik di Mbah Google, terus kemudian kalau ada orang sakit ini, kalau ini, terus kamu buka praktek Dr. Zainuddin Hasan, praktek spesialis khusus umpamanya. Hasilnya dari Google kira-kira bisa diterima apa enggak? Ya enggak bisa terima karena belum sah, tidak sah. Paham? Begitu juga orang mau menceramai orang, mau ngaji, dia punya guru apa tidak? Pernah ngaji apa tidak? Tidak pernah ngaji, tidak pernah apa, sudah maunya tampil ke sana kemari. Itu namanya malpraktek namanya. Nah, makanya harus ngaji dulu. Ya. Wa illa jika tidak fastahi minni, maka malulah kamu kepada diri saya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, marartu lailatan usra bi aqwamin tuqradu syafahuhum bimaqarid min narin. Saya kata marartu, saya lailatan pada satu malam usra yang saya di Isra Mi'rajkan itu bi aqwamin dengan beberapa kaum tuqradu syafahum, yang diguntingi syafahum, mulut-mulutnya mereka, lidah-lidah mereka. Lidah-lidahnya mereka itu diguntingi terus bimaqarid, dengan beberapa gunting-gunting minar daripada api neraka. Faqultu man antum, kata Rasulullah, siapa ente ini? Ente ini siapa? Punya lidah kok digunting-gunting, jatuh berguguran, tumbuh lagi, digunting lagi, begitu seterusnya, kesakitan terus-menerus seperti itu. Siapa ente ini? Faqalu, maka berkata mereka, kunna na'muru bil khair, kami ini suka merintah perkara baik, wa nanha anisar, mencegah dari perbuatan maksiat, wa na'dih, tapi kami juga melakukan perbuatan-perbuatan itu sendiri. Aku mengajak mereka
mengajak untuk meninggalkan maksiat, aku sendiri pelaku maksiat. Naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah, hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun. Halaku ummati, kerusakan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah bersabda ini. Kita ini umatnya Nabi apa enggak? Halaku ummati, kerusakan umatku, kata Rasulullah, alimun, orang alim, pernah pesantren, ustaz, kiai, orang alim tapi fajir zalim. Orang alim tapi fajir tapi zalim, jahat, bulet. Wa abidun jahilun. Yang nomor 2, orang ahli ibadah tapi bodoh. Ya Allah, ini dua-dua yang merusak umat. Bayangkan, dua ini yang menjadi perusak umat. Orang alim tapi jahat. Ya Allah, orang alim tapi jahat. Naudzubillah, ini melane ojo sampai, ya Allah, amin ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Santri-santri wong-wong alim ojo sampai dengan ilmunya justru mendukung kejahatan-kejahatannya yang menghancurkan umat Islam ini, umatnya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada orang alim tapi jahat, orang pesantren, alumni pesantren jahat. Jahat tafsiri sendiri wis. Wong alim jahat, wis macam-macam ya. Ilmunya untuk mendukung kesombongannya, ilmunya untuk mendukung keangkuhannya, ilmunya untuk mendukung kemaksiatan-kemaksiatannya, membela atas apa itu kemaksiatan-kemaksiatannya itu. Repot. Terus kemudian wong ahli ibadah tapi bodoh. Hati-hati lagi nih. Sholatnya top, luar biasa, sholat malamnya top, tapi bodoh, tidak pernah ngaji, tidak mau ngaji, tidak menyempatkan untuk ngaji. Tidak apa-apa, kita ini bodoh, kita semuanya ini awalnya mesti tidak ngerti. Orang lahir itu tidak pernah langsung lahir atas nama Mas Zainuddin Hasan Al-Alim Al-Alam, tidak ada. Wong lahir langsung alim kiai, ada apa tidak? Proses harus belajar. Makanya oleh karena itu tidak ada. Orang yang penting mau belajar. Ayo, makanya di sini ini kita diingatkan oleh Rasulullah, ayo ada kesempatan untuk ngaji. Ada kesempatan untuk ngaji. Jadi ustadz jangan sok merasa apa itu, alumni pesantren jangan sok merasa dirinya sudah cukup. Ngaji, terus belajar. Waktu kita itu harus terus belajar, jangan ditinggalkan. Kadang-kadang sudah alumni pondok pesantren 3 tahun, Jurumiyah belum hatam, Sulam Safinah belum hatam, sudah pede, tidak mau datang ke kiai, tidak mau dekat ke kiai, tidak mau tanya ke kiai, tidak mau tambah ngaji lagi. Ini menjadi masalah. Muskilat kabir itu gini nih. Orang bodoh, ini yang padahal bayangkan, ini padahal orang bodoh ahli ibadah. Hadirin, coba bayangkan, yang membuat kerusakan umat ini orang bodoh ahli ibadah. Apalagi lebih rusak lagi, orang bodoh tidak ahli ibadah. Masya Allah, Buento tidak tahu sholat, Buento bahlul tidak pernah ke masjid jamaah, Buento tidak pernah mau ikut ngaji, Bento sok merasa pinter, tidak mau dekat dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Allah, jangan sampai seperti itu, jangan sampai. Ya. Wasarrus sirar, dan sejelek-jeleknya yang sangat jelek itulah syirarul ulama. Sejelek-jeleknya itu adalah kalau ada ulama yang jahat tadi. Wa khairul khiyarul ulama. Sebaik-baiknya perkara yang baik itu adalah para ulama. Ini kalau memang ulama, kalau orang alumni pesantren, kalau benar-benar baik betul, sebaik-baiknya yang baik. Tapi kalau sejahat-jahatnya apa yang jahat? Malah kalau itu hati-hati, ya Allah, hati-hati. Kamu muridnya kiai, kamu muridnya kiai, kamu alumni pesantren, ngerti apa ora? Awakmu muridnya kiai, muridnya santri. Iso tidak kamu menempatkan posisi kamu seperti ini. Ya, paham apa paham? Wa qala al-Auza'i rahimakumullah, sakat an-Nawawis, podo madul, sakat apa dikatakan oleh seorang ulama al-Auza'i rahimahullah, sakat an-Nawawis, sakat itu madul itu laporan. Apa an-Nawawisu, apa kuburan-kuburan, kijing-kijing kuburan atau kuburan-kuburan itu. Ma tajidu, ma perkara tajidu yang menemukan apa Nawawis minnati jefil kuffari, daripada
busuknya, sangat busuknya bangkainya orang-orang kafir. Jadi bangkainya orang muslim sama orang kafir itu busuknya luar biasa orang kafir. Sampai kuburan-kuburan kijing-kijing, patok-patok itu podo merasa nek iso apa meneh duwe irung, itu disumpet kabeh irunge. Saking bau busuknya orang-orang kafir. Tapi di dalam keterangan ini fa'ahallahu ilaiha, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada ini Nawawis butunu ulama isu antanu mimma antum fihi, utawi perut-perutnya ulama-ulama jahat itu lebih busuk, lebih busuk daripada mimma antum fihi, yang kamu bau, yang kamu rasakan baunya itu. Masya Allah, ulama su, alumni pesantren sing meneng ae, ndak pernah khidmat ngajar ngaji, tidak pernah ilmunya dijaga, itu kalau mati itu lebih busuk lagi daripada orang-orang kafir. Naudzubillah summa naudzu. Kamu mau seperti itu? Mau seperti itu? Naudzubillah summa naudzu. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala balaghan fasaqah minal ulama yubda'u bihim yaumal qiyamah qabla abadatil awsan. Diceritakan balagha, setelah sampai ini kepada saya, anal fasaqah, sesungguhnya orang-orang fasik minal ulama, dari ulama-ulama, yubda'u bihim, pertama kali dengan ulama yaumal qiyamah, dari kiamat, masuknya mendapatkan siksaan qabla qabla abadatil awsan, sebelum penyembah berhala. Ya Allah, sebelum menyembah berhala itu ulama-ulama dulu kasih masuk di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzu. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, wailun, kata Abu Darda, wailun liman la ya'lam marrah, celakalah bagi orang yang tidak mau belajar satu kali. Orang yang tidak mau ngaji itu celaka. Orang tidak mau ngaji, anaknya tidak disuruh ngaji, jauh daripada ulama, dibiarin aja maksiat, itu kecelakaan betul bagi anak itu dan orang tuanya. Tetapi di dalamnya wailun liman la ya'lam marrah, wa wailun liman ya'lam wa la ya'malu sab'a marrah. Tapi celaka bagi orang yang sudah tahu, tapi yang sudah tahu ilmunya, tapi tidak mau mengamalkannya 7 kali. 7 kali. Kalau ada anak tidak mau ngaji, itu kecelakaan, celaka 1 kali. Tapi kalau ada orang sudah pernah ngaji, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, celaka 7 kali. Naudzubillah summa naudzu. Ayo melane sak iso-iso nih. Ayo santri, ayo sak isa nih. Santri yang di mana saja di seluruh dunia ini. Santri di seluruh dunia, ayo ngaji. Santri di seluruh dunia, ayo khidmatkan ilmumu. Sebisanya. Saya kemarin menyampaikan tidak harus punya pesantren. Paham apa paham? Tidak harus punya pesantren. Tidak harus ngajar di pesantren. Tidak harus punya masjid. Tidak harus punya musola. Kamu ngajar, mungkin kamu merifat di sana satu orang. Itu kamu gugur. Gugur kewajiban kamu itu. Gugur kewajiban kamu yang dilaknat gara-gara punya ilmu tidak diamalkan. Walaupun cuma 1 orang. Masa nggak bisa kamu punya kenalan? Mohon maaf ini Bang J, Bang J santri. Punya kenalan, nggak usah bikin pesantren umpamanya. Kalau orang bikin pesantren harus bikin masjid, bikin segala macam. Mahal ongkosnya, harus beli tanah. Punya kenalan tetangga. Pak, anaknya sampean kalau bisa ngaji ya sama saya. 1 orang, biar gugur kamu punya kewajiban itu. Gugur kewajiban kamu itu, walaupun 1 orang dapat ilmu kamu, ya. Paham apa paham? Tapi kalau umpamanya ada santri kebetulan hidupnya jadi Tarsan, hidupnya jadi ndak ada yang dikenal sama sekali masyarakat. Kamu mungkin pas jalan-jalan, kamu kemudian naik pesawat, jatuh di tengah hutan sana yang jatuh belantara. Orang ana wong yes ngaji apa ya sing iso bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu, diajar ilmu yang sudah ada kamu. Tapi kalau kamu bawa buku kamu baca, kamu belajar, jangan sampai ilmu kamu mendek, jangan sampai ilmu kamu berhenti. Pokoknya bagaimana bisa terus diamalkan. Ayo santri, Masya Allah, di tempat ini saya sampaikan, di tempat ini dari Papua ini, ayo para santri khidmatkan ilmu kalian. Islam ini, ruhnya Islam itu ada ilmu.
Kalian adalah pemegang-pemegang estafet perjuangan Rasulullah. Jangan sampai kalian berhadapan nanti di hadapan Rasulullah kamu malu, kamu tidak pede lagi berhadapan dengan Rasulullah. Bagaimana kamu mau membahagiakan Rasulullah kalau kamu tidak bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wailul, terus kemudian waqala Sya'bi yutla'u yaumal qiyamah qaumun min ahlil jannah ala qaumin yatlu metu atau keluar yaumal qiyamah pada hari kiamat qaumun, siapa kaum min ahlil jannah, dari ahli surga. Nanti orang ahli surga itu bisa jalan-jalan. Anak santri perhatikan, orang-orang ahli surga itu bisa jalan-jalan keluar. Kok kayaknya perlu refreshing nih. Lihat-lihat yuk, ayo jalan-jalan. Lihat orang-orang ahli neraka kayak apa kabarnya itu. Ini bisa keluarin yatlu yaumal qiyamah siapa kaum min ahlil jannah ala qaumin, atas kaum, lihat-lihat min ahlin nar, dari orang ahli neraka. Fayaqulun lahum, maka orang-orang ahli surga, ma adkhalakumun nar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Wa inna ma adkhalanallah, dan sesungguhnya Allah memasukkan kami di dalam surga bifadli ta'dzibikum, dengan berkahnya aku mengajari tata krama kepada kalian semuanya, wa ta'limikum, dan mengajari kalian semuanya. Aku masuk surga ini berkah, aku ngajari kamu tata krama, aku mengajari ngaji kepada kalian semuanya. Loh kok kamu masuk neraka, itu apa masalahnya? Fayaquluna, maka mereka berkata, inna kunna na'muru bil khair, inna sesungguhnya kami Pak Yai, inna sesungguhnya kami Pak Ustaz, inna sesungguhnya kami Pak Ustaz, kunna na'muru bil khair, kami ini juga suka mengajak kepada perbuatan baik. Wala naf'aluh, tapi kami tidak pernah melakukan kebaikan itu sendiri. Ya, itu masalahnya. Wa nanha 'anil syarr, kami suka melarang perbuatan-perbuatan maksiat. Wa naf'aluh, tapi kami sendiri yang melakukan kejelekan-kejelekan itu. Ya Allah, inilah yang memasukkan kami neraka. Jadi orang masuk neraka itu gara-gara santri, masuk neraka itu gara-gara itu, ya. Nanti tukang khotbah, tukang ngajari orang, tapi dirinya sendiri pelaku-pelaku kemaksiatan itu sendiri. Wa qala Khatim al-Asam rahimahullah, laisa fil qiyamah asaddu hasratan. Tidak ada nanti di hari kiamat yang paling terberat apa itu nelongsoni atau kerugiannya atau penyesalannya. Min rajulin, dari seorang laki-laki, allaman nas ilman, yang mengajarkan manusia pada ilmu, fa'amilu bihi, maka mereka orang-orang mengamalkan, walam ya'mal huwa bih, tetapi dirinya orang yang ngajak itu tidak mengamalkan ilmunya itu. Fafazu, maka mereka beruntung, orang-orang yang diajari tentang kebaikan itu mereka mengamalkan, wahalaka huwa, dan hancurlah orang yang mengajak tadi. Oh, itu penyesalan. Dia, ayo anak-anak, ayo masyarakat, baca sholawat ya setiap hari 1000 kali. Dirinya tidak sholawat. Nah, hati-hati, baca sholawat dirinya tidak ngaji apa. Wafazu halaka wa qala man lam ya zalat mau'izatuhu. Kalau ada orang alim punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka akan hilang mau'izahnya, anil qulub, daripada hati-hati. Makanya ilmunya tidak sampai di hati orang-orang. Karena apa? Dirinya sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Kama yazilul qatru anis sofa, sebagaimana hilang apa al-qatru, tetesan hujan, anis sofa, daripada batu yang halus. Wa ansadu, dan bersair siapa para ulama, ya wa'idan nasi qad asbahta muttahaman idh ibta minhum umuran anta ta'tiha asbaha tansahuhum bil wa'di muztahidan fal mubiqatu li'amri anta janiha ta'ibudun dunya wa nasan raghibina laha wa anta aksar minhum raghbatan fiha. Ya wa'idana, seorang yang nasihat masuk qad asbahta, sungguh jadi siapa kamu, muttahaman, itu orang yang dituduh, idza ibta, ketika nyacat sapa sira kabeh, minhum, daripada mereka, anas, umuran, pada beberapa perkara, anta, utai kamu itu takti, yang mendatangi pada umur itu. Asbahta, jadi siapa kamu, tansohuhum, nasihati siapa kamu hum, pada mereka, bil wa'di, dengan nasihat, musaidan, bersungguh-sungguh. Fal mubiqati, maka utawi perkara-perkara yang menghancurkan, la amri, demi umurku,
anta utai kamu itu janiyah itu yang melakukan umur itu sendiri. Ta'ibu danban, ta'ibu apa mencela siapa kamu dan dunia pada dunia, kamu mencacat dunia pada perkara wanasan dan manusia raghibina senang siapa an-naslaha pada dunia. Wa anta dan utai kamu aksaru minhum itu lebih banyak minhum daripada manusia raghbatan pada kecintaannya fiha pada dunia. Kamu mengatakan ad-dunya apa itu apa sijnul mukmin, tapi kamu sendiri adalah mata kamu pemburu dunia. Boleh dunia ini dicari, tapi jangan menjadi motivasi utama. Dunia ini hanya untuk menjadi sarana menuju akhirat. Wa qala akhar la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. Janganlah kamu melarang an khuluqin daripada pekerti Allah, pekerti yang jelek, wa ta'ti mislah, tetapi kamu melakukan sepadannya khuluq tadi. Arin itu celah alaika pada kamu idza fa'alta, ketika kamu mengerjakan azimun itu adalah perkara yang sangat besar. Wa qala Ibrahim bin Adham, wa qala Ibrahim bin Adham rahimahullah, marartu, Ibrahim bin Adham mencatat, saya pernah berjalan-jalan di kota Mekah. Kemudian di depannya itu ada tulisan, ada melewati batu-batu di Mekah, ada tulisan gini, uqlubni ta'tabir, baliklah diriku maka kamu bisa mengambil pelajaran. Kata batu itu, tulisan di dalam batu. Faqallabtuhu, maka kemudian aku balik batu itu, faidan alaih maktub, maka tiba-tiba di batu itu ada tulisan, wa anta bima ta'lam la ta'mal fakaifa tatlub ilma ma lam ta'lam. Anta utai kamu bima ta'lam dengan apa yang kamu mengerti, la ta'mal kamu tidak lakukan. Fakaifa tatlub, bagaimana kamu mencari ilma ma lam ta'lam pada ilmu yang tidak kamu ketahui. Wa qala Ibnu Samak wallahu alhamdulillah alhamdulillah rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih liman qala khatam nasaqna nasrul haqq wal haqq la yadullu siratal mustaqim ala al-sawab haqqa qadrina dzalati nas'aluka Allah bi haqqi asma'ika ya Allah, kami mohon dengan keagungan nur wajhmu ya Allah, kami mohon dengan keagungan Allah ya Allah, kami mohon dengan keagungan samawati wal ardi ya Allah, kami mohon dengan nur Al-Qur'an ya Allah, kami mohon dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mohon dengan keagungan nur samawati wal ardi, nurnya para wali-wali di seluruh alam semesta alam ini ya Allah, kami nurnya para sahabat-sahabat Nabi ya wali-wali nukabatul abdal ya Allah, kami mohon ya Allah keberkahan dari Ihya Ulumuddin, kami mohon dengan nurnya Imam Ghazali, kami mohon dengan nurnya guru-guru kami semua ya Allah, Syekhina Syekh Ibnu Jubair ya Allah, ij'alna ahlan dzurriyyatana, jadikanlah kami semua ahlan dzurriyyatana, turun kami semua ya Allah min ahli ilmi wal khair, ahli ilmu Allah kebaikan, wala taj'alna yuhmalu jadi jangan jadikan kami ya Allah min ahli syarr wal dhair, waktub lana al-sihha wal afiyah wassalam wal barakah aswaban la izil islam wal qidal sunnah Allah ma'izil islam wal qidal sunnah wal jamaah Allah ma'izil islam ala kita sunnah wal jamaah Allah ma'izil islam ala kita sunnah wal jamaah ya wafatna ahlan dzurriyyatan jamil muslimin jamil afat wal bal jamil fitan fi dunya Allah sallimna ya hum ya Allah sallimil muslimin jamil afat wal bal jamil fitan ya Allah sallimil muslimin jamil afat wal bal jamil fitan fi dunya ijalna ya Allah ijalna ahlan dzurriyyatan min ibadikal muttaqin ahli ta'atika wa asma'il jalil ya Allah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afwa fid dunya wal akhirah Allahumma nas'aluka Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأرض يا عزيز وغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من الشر والصلاة الفاتحة.